Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas pernak-pernik pedalangan dan pewayangan di Lumajang. Kenapa untuk pewayangan dan dalang di Lumajang tidak berkembang pesat seperti di daerah-daerah lain? Dan untuk kali ini saya juga akan mendatangkan narasumber, yaitu tokoh dalang di Lumajang, yaitu Bapak Gatot Haryono. Monggo Bapak Gatot mriki. Dalang cilik ayo. Dalang sana, dalang sana, dalang. Hebat. Kita pewayangan itu nanti. Selamat malam Pak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya sehat-sehat. Ini saya ada sedikit pertanyaan untuk Bapak, yaitu mengenai pedalangan di Lumajang. Kenapa pedalangan di Lumajang sepertinya jauh tertinggal dari kabupaten-kabupaten lain? Terus peminatnya juga makin hilang dan sepertinya seperti langka untuk dalang-dalang di Lumajang ini. Pertanyaan saya itu, kenapa kok sepertinya generasi penerus di Lumajang masalah dalang dan pewayangan ini kok susah? Kenapa Pak? Gini, saya akan menjawab satu persatu pertanyaan dari Bapak. Bahwasanya pedalangan di Lumajang itu langka, dikatakan langka boleh, dikatakan kurang penggemarnya boleh, Ya. dikatakan pedalangan di Lumajang itu kurang peminat itu juga boleh. Satu, dikarenakan nuwun sewu, dikarenakan di Lumajang itu mayoritas penduduk di Lumajang itu kebanyakan orang Madura. Nomor satu. Nomor dua, di samping penduduk Lumajang itu mayoritas orang Madura, yang nomor dua itu sebenarnya orang Lumajang itu sebenarnya suka pada wayang, itu suka sebenarnya Pak. Suka dan gemar dan senang. Yang kita di sini yang harus kita bahas yaitu masalah pedalangannya Pak. Pedalangannya dan dalangnya sendiri yang tidak mau mencari atau Generasi penerus. itu mencari bibit di mana tempat, di mana daerah yang ada dalangnya, Seperti dalang cilik ini. seperti yang ada di belakang saya ini. Terus pertanyaan saya, Ya. apa yang menghambat untuk mencari bibit-bibit ini Pak? Yang menghambat yang pertama di Lumajang, nuwun sewu, yang pertama itu Lumajang itu sebenarnya ada wadahnya Pak, namanya Pepadi. Pepadi yang ada di Lumajang itu insya Allah sekarang itu yang memegang peranan itu adalah Bapak Markatam, Ketua 1, Ketua 2 juga Pak Sabto Carito, dan semua teman-teman di Lumajang itu, dalang-dalang di Lumajang itu jumlahnya kira-kira ada 18 dalang. 18. Dan itu semuanya juga tidak aktif, ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah, di sini dalang tersebut itu enggan untuk mencari bibit-bibit, karena bibit-bibit di Lumajang itu banyak sekali Pak. Nah, saya tuh sudahlah melanglang desa ke desa, sudah pernah kita singgah ke Pasru. Ternyata di Pasru sana juga ada dalang, ada bibit-bibit dalang yang tidak ada yang mengendalikan atau tidak ada yang Menampung istilah. tidak ada yang memberikan arahan maksudnya. Akhirnya saya ke sana dan saya menemukan di sana itu ada kira-kira ada 3 dalang. Satu yaitu yang namanya Ageng, putra dari Bapak Piadat, itu dalang yang memangnya masih belajar tapi mempunyai potensi yang bagus.
Dan ada lagi dalang yang ada di Pasru Jambi itu di daerah Lambang itu namanya Pandoyo. Itu juga dalang potensi, Pak. Ada lagi namanya Mas siapa itu tadi satunya itu lupa saya. Siapa Dek? Yang ada yang di Tumpeng, Mas Naryo itu juga dalam potensi sebenarnya. Dan ada banyak, masih banyak, ada yang di daerah Kunir juga ada, daerah Munder, daerah Nogosari juga ada. Ini lagi ada tambahan dari daerah Kunir itu banyak sekali sebenarnya. Tapi saya tuh prihatin dalang-dalang tersebut yang sudah senior yang sudah pinter-pinter, yang sudah mumpuni di pedalangan itu enggan untuk mencari, ataukah itu memang enggan atau memang itu mungkin nantinya takut tersaingi kan. Sekarang itu kan modelnya model bersaing gitu loh, Pak. Terus Itu saja. untuk masalah peranan pemerintah daerah ke komunitas dalang ini gimana? Kalau pemerintah daerah itu sebenarnya sudah, yaitu sudah mempersiapkan, sudah menyediakan tempat, wadah itu sudah ada. Nah, sekarang saya kembalikan, kalau tempat dan wadah itu sudah ada, tapi seorang dalang yang sudah dipercaya menjadi ketua ataupun bawahan dari Pepadi itu tidak mengindahkan permasalahan tempat dan wadah. Nah, akhirnya kan pedalangan di Lumajang akhirnya juga akan terkendala, loh, Pak. Iya, seperti itu, terkendala. Dikarenakan di Lumajang itu sudah ada Pepadi. Bagaimana Pepadi itu sifatnya, Pepadi itu harus luas. Nah, tidak cuman ingin diberikan modal atau diberikan, nah seperti tahun kemarin itu dikasih bantuan berupa pedalangan keliling ataupun tilik desa, maksudnya Pak. Dalangan yang tilik desa ke desa itu diadakan oleh Dinas Pariwisata. Ya itu cuman itu. Setelah itu sudah itu habis, ya sudah nggak ada diteruskan, nggak ada terus, iya nggak ada berhenti terus sampai di situ, ya, sampai gitu di aja. situ. Berarti Itu Lumajang seperti itu, Pak. Tidak ada regenerasi lagi, berarti Tidak ada regenerasi. Bagaimana cara mengembangkan pewayangan itu lewat mana? Apakah pedalangan itu harus lewat dinas? Kan tidak. Nah, kalau semua pedalangan yang ada di Lumajang itu mempunyai pemikiran yang kreatif, sebenarnya tidak di sana, Pak, tujuannya, Pak. Kita harus menampung, mencari potensi dalang-dalang yang masih tahapannya belajar. Itu mari kita angkat bersama. Yaitu nantinya yang akan bisa mengembangkan pedalangan di Lumajang. Bukan Lumajang itu bukan langkah, bukan, Pak, sebenarnya. Langkahnya ya di sana, ada arah pertama, sebab dan musababnya itu di sana. Terus gini, pertanyaan saya, bagaimana untuk misalkan solusi Bapak solusi dan saran-saran Bapak kepada misalkan ke pemerintah, apa saran Bapak kepada pemerintah dan teman-teman sepedalangan? Ya. Kalau saya mempunyai misi bahwasanya pedalangan di Lumajang itu tidak akan bisa ketinggalan dengan daerah-daerah lain. Pertama, pemerintahan harus selalu siaga, selalu merespon, selalu memberikan arahan bagaimana bimbingan Pepadi itu bisa maju, lewat mana itu sebenarnya seperti itu. Dan Pepadi sendiri kalau memang dia itu sudah dipercaya dengan Pemda atau pemerintah daerah, itu harus kita sikapi dengan bijaksana. Sebenarnya pedalangan itu paling tidak misinya kan seperti Bapak Kiai memberikan wawasan kepada masyarakat, sebagai salah satu tokoh lah itu. Ya, sebagai corong negara yang bisa mengutarakan misi dan visi dari pemerintah itu adalah dalang paling tidak. Kalau dalangnya itu yang diinginkan cuman material, Pak. Ini yang susah. Nah, itu yang susah. Kalau ada job, kalau ada yang kita bisa kerja, kalau nggak ada ya sudah, ya itu bisa macetnya ke sana lah. Nah, ini saran-saran untuk
buat pemerintah misalkan? Iya, Gimana? buat pemerintah saya kira ya itu saja. Kalau saya minta pepadi itu selalu diberikan Dibina. berikan wawasan, atau itu 1 bulan sekali atau itu Berapa? 1 bulan 2 kali. Itu harus Pak. Harus ada pertemuan. Kalau ada istilahnya. pertemuan pedalangan itu harus ada. Dan kita juga menghimbau kepada pemerintah bahwasanya pedalangan itu, pepadi itu mempunyai masa jabatan yang tidak kalahnya dengan pemerintahan Pak. Jabatan itu berapa tahun? Kalau jabatan mulai awal Pak Saroja sampai sekarang itu masih belum diganti. belum ada gantinya Pak. Berarti bisa seumur hidup ya. Itu himbauan dari saya. Harus ada masa bakti gitu. Oh iya, masa baktinya harus ada, atau itu 5 tahun atau Iya, itu 8 tahun atau itu 100 Selama tahun. ini nggak ada ganti. Sebelumnya sudah ada, coba sebelumnya 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Terus untuk sekarang ini mulai waktu itu mulai Bapak Ari Bawono sampai Pak Agus Giono sampai sekarang kata itu yang saya tahu ke sana Pak. Terus untuk pesan-pesan pada teman-teman para dalang, bagaimana cara pesan-pesan Bapak untuk menghimbau supaya bisa meregenerasi, mencari bibit-bibit baru? Ya, kalau itu juga saya menghimbau kepada semua teman-teman saya yang ada di daerah Lumajang, khususnya dari pedalangan yang sudah senior itu, mari kita bersama-sama kita menggali, kita mencari bibit-bibit yang seharusnya nantinya bisa menggantikan kita semua. Itu yang kita harapkan. Selama ini masih belum ada kalian. Selama ini masih belum ada kalian pencarian dalang-dalang. Semoga juga diperhatikan oleh pemerintah daerah. Ya mudah-mudahan. Selama ini perhatian pemerintah daerah kepada para dalang gimana? Belum ada Pak. Belum ada sama sekali. Ini susah. Iya. Benar, pemerintah daerah sebenarnya mengayomi dan membina mereka. Iya. Selama ini nggak ada pembinaan sama sekali ya Pak. Ya ada dulu sebelum Bapak Torik itu ada Pak. Bapak Torik itu ada. Khususnya dari Dinas Pariwisata yang memberikan binaan itu Pak. Yang selalu memberikan motivasi itu adalah dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sudah sekian ya Pak. Iya ya. Makasih. Terima kasih saran-saran dan informasinya dari ya, Bapak. mudah-mudahan kita omong-omong ini bisa sampai terdengar dari pihak yang terkait, bagaimana supaya mudah-mudahan teman-teman saya, teman-teman khususnya para pedalangan yang ada di Lumajang itu bisa mengerti apa yang menjadi bisa kerjasama. Kita. Oke, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih kembali Pak. Terima kasih. Ya. Saudara, beginilah pernak-pernik perjalanan perdalangan di Lumajang. Kenapa selama ini tidak berkembang pesat seperti di daerah-daerah lain? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.